Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yudi Potret. Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Selasa 8 Juli 2025, saya dan tim kreator abal-abal masih berada di Desa Tendunan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan hari ini juga adalah hari terakhir di mana kita berada di tempat ini atau di desa ini, karena kegiatan dari misi sosial bedah rumah atau pembangunan rumah anak yatim piatu yang ada di desa ini sudah selesai, di mana nanti sore kita akan mengadakan seremonial, dan setelah seremonial kita semuanya akan kembali pulang ke rumah masing-masing dan ke kota masing-masing. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, rumahnya ini sudah selesai, sudah 100% selesai, bahkan sudah terisi furniturnya teman-teman. Nah, mungkin kalau yang baru melihat misi pembangunan rumah anak yatim piatu atau anak yatim atau piatu yang diselenggarakan oleh tim kreator abal-abal ini, seperti inilah hasil dari rumahnya. Yang kita bisa lihat ya, dindingnya itu permanen teman-teman. Nanti kita spill lagi lah ya. Dan ini yang sudah ke-12 kalinya teman-teman ya, berada di setiap kota, baik di Jawa Tengah, di Jawa Timur maupun di Banten. Untuk di Jawa Barat sendiri kita juga semoga saja ada kegiatan kita di Jawa Barat ya, atau di Jakarta ya. Kalau di Jakarta dulu sebenarnya sudah pernah waktu misi Tiko ya, namun waktu itu belum nama kreator abal-abal teman-teman, jadi masih bergabung dengan tim kreator bersatu ya. Dan sekarang kita dengan bendera kreator abal-abal ya. Oke, kita masuk saja ke dalam teman-teman. Assalamualaikum. Nah ini dia, alhamdulillah sudah terisi furniture teman-teman ya, yaitu sofa. Sudah ada sofanya, mantap. Dan ini adalah, listriknya mati. Ini adalah kamar ya. Ini kamarnya sudah terisi spring bed ya, sudah dibelikan spring bed. Bahkan sudah dibelikan meja belajar untuk adik Ririn, yaitu anak yatim piatunya ya. Nih sudah dibelikan meja belajar. Untuk dapur masih seperti ini. Mungkin ada yang memberikan kompor atau tidak, kita belum tahu ya. Dan ini kamar mandi ya. Mohon maaf kalau gelap, memang listriknya ini masih menyalur teman-teman. Jadi kemarin pasca kedatangan dari Pak Camat ya, pasca kedatangan dari Pak Camat, dan Pak Camat juga sudah menghubungi dari pihak PLN untuk mempercepat pemasangan listrik yang berada di rumah adik Ririn ini atau rumah anak yatim piatu. Dan pada siang harinya itu alhamdulillah langsung direspon oleh petugas PLN dan langsung datang dari petugas PLN-nya ke tempat. Namun untuk pemasangan sepertinya akan ada hari ini. Ini alhamdulillah petugas PLN-nya sudah datang dan akan melakukan pemasangan ya teman-teman ya, biar nyala. Dan ini teman-teman dari CAA, wah ini kabelnya udah ready ya teman-teman ya. Iya udah, tinggal pemasangan. Nah itu pakai jalurnya dari mana Pak? Tiang listrik ini ya Pak? Iya itu. Oke, tiang listrik, Pak. Karena yang terdekat di sini ya. Iya. Oke, siap. Sekarang langsung dipasang dan menyala teman-teman. Ini kita masih nunggu Bang Graha untuk keuangannya teman-teman. Itu vakum apa? Istirahat itu. Oke, stand meternya lagi dipasang teman-teman. Ini 900 ya Pak? 900 ya. 900. Selain 900 itu kalau untuk apa namanya, yang pulsa itu ada subsidi nggak Pak? Apa subsidinya? Ini tergantung nih Pak. Oh tergantung ya. Oh gitu. Ini enggak subsidi Pak ya. Ini nggak subsidi ya? Tapi sama aja sih, tergantung pemakaian ya Pak. Iya. Vakum 4 bulan itu ya lama. Vakum itu seminggu itu nggak lama. Vakum 4 bulan itu lama. Jangan lama-lama 4 bulan.
Pak Sugeng ini kadang-kadang emang Penyambungan ini memang harus hati-hati teman-teman ya. Arus listrik ini alhamdulillah dari Dinas Sosial Kabupaten mana nih? Batang ya. Kabupaten Batang sudah hadir ke lokasi pembangunan rumah anak yatim piatu yang ada di Desa Tedunan, Kecamatan Gringsing. Ada PLN juga yang lagi melakukan pemasangan. Wah, mantap nih. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Waalaikumsalam. Silakan mari, Pak. Dari Kemensos ya, Pak? Apa Dinsos? Dinas Sosial Dan Kabupaten Batang. Batang. Oke. Ini sama pendamping PKH sama TKSK dari Kemensos. Oke, siap. Selamat datang, Pak. Ini sudah selesai. Sudah, iya Pak, sudah selesai. Nanti malam rencananya kita seremonial dan penyerahan kunci. Nah, itu anaknya Ririn. Oh, iya. ini buat apa kasur ini? Kasihkan sama yang bersangkutan Pak. Yang bersangkutan apa buat tim? Ya barangkali aku nanti suatu saat misi-misi kan aku pakai ini gitu loh. Ya diane orang Yang bersangkutan kasurnya udah kudu besar ya, ini kasur kecil ya gitu loh. Ya Pak Dek ya baginya. Lah aku kudu poin mah gitu. yang sing meri aku. Monggo Pak, mlebet. Lanjut mawon buat kenapa-napa. Tugasnya masing-masing. Macam-macam. Napa istirahat kono Ya, istirahat. Lanjut. Monggo Bu Cari dipinaraken. Kalau kan cabut dari komunitas Timnya siapa? timnya ada 8. Ini beda channel atau satu? Iya, beda channel. Oh, beda channel tapi satu kumpulan. Satu kumpulan. Jadi Yang channel dari Batang ada. Bahkan enggak ada. Nggak ada. Berarti ini kami kan dapat informasinya dari Mbak Ana. Nggih. Mbak Ana yang menginfokan katanya ke salah satu Mbak Ririn ini salah satu dampingan beliau di Peduli Sahabat Batang ya. Kebetulan Peduli Sahabat Batang kan memang sudah biasa untuk membantu pemerintah kabupaten untuk menyantuni anak-anak yatim. Nggih. Kok infonya di salah satu desa ada Pak, itu dampingan kami yang rumahnya perlu perhatian. Nah itu sudah disampaikan ke kami ya, nanti kita asesmen. Terus beliau inisiatif, katanya kok di YouTube atau di internet itu ada komunitas relawan Udah nih. yang bisa membantu memfasilitasi pembangunan rumah atau renovasi gitu. Coba saya hubungi. Jadi monggo kami persilahkan saja, nanti sekiranya ada yang bisa kami lakukan, kami bantu, kami fasilitasi, dikomunikasikan saja kok. Tiba-tiba kemarin datang ke kantor menyampaikan ini sudah berproses, dari Pemdesnya juga sudah banyak membantu, terutama Bu Cari katanya infonya kok sudah sama warganya juga yang kuyung sareng Pak, matur nuwun dari Pemdes Tedunan Pak Lurah dan perangkatnya sudah turut memfasilitasi kepedulian rekan-rekan dari komunitas. Nah, namanya Kreator abal-abal. abal-abal. Nggih. Ya, namanya boleh abal-abal tapi sumbangsihnya nyata Pak. Ya, Amin. Jadi ya, harapan kami yang mudah-mudahan komunitas ini bisa bermanfaat semakin luas ke tidak hanya di Batang, mungkin di wilayah-wilayah lain. Amin. Karena infonya yang masuk juga ada seleksi ya, nggak semua yang diusulkan itu bisa disponsori. Alhamdulillah di rezekinya Mbak Ririn mungkin ya jadi bisa dibantu, difasilitasi. Ini kami mintakan izin Pak Kepala Dinas yang sedianya akan langsung hadir di sini berhalangan.
Oke. tepat kemarin mendapat undangan dadakan dari Kementerian Sosial kaitannya data fakir miskin, jadi menugaskan kami untuk sedikit menyampaikan apa ya, tidak banyak, itu sedikit saja simbolis penyampaian apa Mbak Tan bantuannya Matras. family kit Oh, sama family kids dan matras ya. matras itu ya, nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kami sudah mengajak juga ada teman pendamping PKH dari Kementerian Sosial, ada tenaga kesejahteraan sosial juga yang dari kecamatan. Itu nanti harapannya kita bisa asesmen sekiranya Mbak Ririn ini masih ada apa ya, potensi kebutuhan. Oke. Apakah nanti dapat diusulkan untuk bantuan santunan yatim piatu, karena di Pemkab Batang juga programnya Pak Bupati ada santunan untuk anak yatim itu 1 juta rupiah per tahun. Masya Allah. Dari Kementerian Sosial juga ada santunan yatim piatu itu 200.000 per bulan. Nah, nanti kami sudah mengajak teman-teman pendamping sosial ini untuk melakukan asesmen. Kalau nanti memenuhi syarat, mudah-mudahan ya, karena sifatnya kami itu hanya bisa mengusulkan, nanti yang merealisasikan itu di Kementerian Sosial ya, termasuk nanti kepada pendidikannya Pak Ririn ini apakah sudah mendapatkan KIP, PIP, itu kan bisa menjadi prioritas kami dalam membantu memenuhi kebutuhan dasarnya. Siap. Ini ngapunten nek Mbak sekolah jenengan kelas pinten? Kelas 2 ini. Kelas 2. Naik kelas 2. SMP pundi? SMPN 2 Gringsing. Negeri berarti dengan Suradadi ya Pak? Suradadi ya. Anak didiknya. Berarti di sana Saya kami- sekolah gratis semua ya, berarti Pak Lihin ya? Iya. Sekolah gratis semua. Iya, gratis. KKIP ini dapat nggak Mbak? KIP enggak. Enggak dapat ya, nanti Coba tak cek dibantu ya. ke komunitas sama ke pihak sekolahan untuk diusulkan KIP-nya. Nanti sama pendamping juga biar dicek di DTSN-nya apakah nanti bisa untuk diusulkan bantuan yatim piatu atau sudah pernah dapat Mbak bantuan yatim piatu pakai buku tabungan Bank Mandiri Coba nanti ambil ke lagi. kantor pos, sudah pernah ke kantor pos belum? Yang dulu dapat tapi yang sekarang enggak, yang baru. Oh, dulu pernah dapat yang kantor pos. Kalau yang dari ini Pak, Pemkab? Enggak. 2425 enggak. Oh ya, nanti kita cek apakah datanya masih tersedia untuk diusulkan atau memang sudah beririsan dengan PKH dari simbahnya. Soalnya kalau PKH dan YAPI itu salah satu, biasanya diambilkan dari nominal yang lebih besar. Jadi nanti biar teman-teman pendamping melakukan pengecekan. Ya, itu Mbak Lia mau diserahkan mungkin Nah, ini mau bantuannya. diserahkan simbolis bantuan dari Dinas Sosial ya, sebagai simbolisnya. Sentra terpadu Kartini Temanggung. Dipegang, ayo. Masya Allah. Monggo Pak Lurah. Kades Nah, ini simbolis dari Dinsos ya Pak, dari Dinas Sosial, dari Dinas Sosial Kabupaten Batang Kementerian Sosial. dan Kemensos. Masya Allah. Terima kasih juga Pak atas kunjungannya dan sudah merespon juga kegiatan-kegiatan kita yang ada di sini. Saya mewakili atas nama tim kreator abal-abal sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf juga karena mungkin ada kesan dari pemerintah kok hanya ngasihnya seperti ini, itu bukan karena kami mengabaikan ya, artinya yang kami tangani ini kan memang banyak dan setiap tahun itu kami upayakan pemerataan bantuan. Jadi untuk anak yatim itu memang di Batang yang tercover setiap tahun baru 1.500 itu yang dari anggaran daerah. Nanti yang tidak masuk di anggaran daerah selalu kami mintakan ke Kementerian Sosial. Ya harapannya itu pengennya kami tidak ada anak yatim yang tidak terjangkau oleh bantuan. Cuman informasi yang masuk ke kami kan mungkin masih ada yang belum sampai. Nah, dengan adanya program semacam ini ya nanti juga jadi evaluasi kami untuk meningkatkan penjangkauan. Mudah-mudahan dibantu teman-teman pendamping ini untuk lebih banyak memberikan informasi kaitannya dengan anak-anak yang membutuhkan perhatian. Oke teman-teman, jadi saya infokan untuk saldo berbagi plus penutupan saldo untuk pembangunan rumah adik Ririn yang ada di Alas Ruban atau Batang, saya nyatakan ditutup
Dan untuk sisa saldo berbagi setelah kebutuhan semuanya, yang tersisa saldo berbaginya Rp2.090.600. Alhamdulillah. Jadi saya bulatkan aja jadi 2.100.000. Siap. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi saya benar-benar aja menjadi 100. 2.100.000 ya. Oke, monggo niki Bude Bapak deh. Terus saya infokan lagi biar semuanya clear. Ya. Ini saldo atau dana ini sebenarnya perencanaan dipakai untuk pasang baru. Ya. Pasang baru listrik. Yang dari hamba Allah sekitar 2 juta. Ya. Ya kan, 2 juta. Terus pemasangan ataupun dipakai sisanya ataupun dipakai sebagai token. Tapi setelah pemasangan KW meter barusan, saya tanyakan sama petugasnya, untuk pembayaran itu kurang tahu pembayaran pasang baru. Karena diinstruksikan dari manajer area itu suruh prioritas. Dari prioritas itu didulukan. Kemungkinan kemarin Pak Camat itu telepon dari pihak PLN untuk segera menyelesaikan pemasangan baru ini. Entah nanti ada petugas yang kesini untuk meminta biaya pasang ataupun tidak, yang penting dana ini kita titipkan untuk Pak D atau Bu Romdona. Ya. Takutnya nanti ada petugas PLN yang menanyakan untuk pemasangan listrik. Tapi kalau misalkan 1 bulan atau 2 bulan tidak ada kelanjutan, otomatis itu sudah ditanggung oleh manajer area. Tuh. Jadi ini uang ini bisa dipakai ataupun kebutuhan untuk diri atau keluarga Pak D ya. Jadi ini totalnya ada 2 juta yang kemarin dari hamba Allah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang penting pesanan dari hamba Allah yang 2 juta untuk listrik kita sudah serahkan. Nah, nanti ya syukur-syukur kalau emang ini dipegang oleh manajer area, berarti ini buat kebutuhan untuk yang mungkin kebutuhan sehari-hari. Monggo terima. Jadi buat jaga-jaga kalau ada petugas listrik yang minta pembayaran pemasangan, Bu. Oke. Mungkin ada sekata dua kata untuk para hamba Allah yang sudah mensupport tentang kegiatan ini sampai selesai. Mungkin mudah-mudahan sampai ini ke Terima kasih Mas hamba Allah, terima kasih sudah memberikan saya kebutuhan Dik Ririn sama rumah, sudah dibantu saya. Matur nuwun paling jenengan sedanten. ya itulah. Terima kasih Bude, Pak D. Aku kalau ada orang seperti ini tuh malah gak kuat aku. Mungkin itu aja, terima kasih ya Bude ya. Mungkin nanti malam kita akan acara syukuran untuk rumahnya. Setelah itu saya mewakili teman-teman semuanya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun tutur kata, perilaku dan lain-lain yang ada di sini. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Mas, saya tidak bisa ngasih apa-apa sama Mas semuanya. Tuncek tempatnya buatan sakit nyokani nopo-nopo. Terima kasih.